Shalom. Firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema jangan cinta uang tetapi cinta Tuhan. Saudaraku, banyak orang menyusahkan dirinya, menghabiskan waktu yang berharga dengan keluarganya. Untuk apa? Untuk mengejar uang. Banyak orang rela bersusah-susah 1x24 jam sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Untuk apa? Untuk mengejar yang namanya uang. Saudara ingat, uang bukanlah segala-galanya. Mari kita akan melihat dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudaraku, Alkitab sudah menjelaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan cepat hilang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Saudara bersyukur kalau hari ini saudara masih bisa bekerja, walaupun pendapatan saudara mungkin sedikit. Bersyukur apapun pekerjaan yang masih engkau kerjakan di hari-hari ini, yang penting halal, yang penting pekerjaan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan melihat pribadi-pribadi yang belajar bersyukur akan penghasilannya, belajar bersyukur akan pendapatan suamimu. Jangan menuntut banyak. Oh bapak harus pulang bawa uang sekian juta setiap hari. Saudaraku, sebagai istri kita doakan suami, dukung suami. Pekerjaan apapun yang suamimu kerjakan, mengucap syukur asalkan pekerjaan itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai firman Tuhan, bukan pekerjaan yang salah, saudaraku. Karena ada banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pengedar narkoba, pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pekerjaan menjadi pembunuh bayaran, pekerjaan yang tidak berkenan bahkan jahat di mata Tuhan. Saudaraku, kita kembali. Jangan cinta uang tetapi cinta Tuhan. Saudaraku, karena apa? Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Bukan hanya sumber dari materi yang kita perlukan uang, tetapi Tuhan sumber segala-galanya. Yesus sumber segala-galanya, sumber berkat rohani. Saudaraku, ada banyak orang mengejar berkat jasmani, mengejar uang, tetapi mereka lupa ada satu berkat yang perlu untuk kita kejar, yaitu harta rohani, saudaraku. Yaitu berkat secara rohani yang namanya damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera itu perlu dalam hidup kita. Harta rohani, saudaraku, kekayaan rohani, sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan, kebahagiaan suami dan istri, itu adalah harta rohani. Banyak orang tertipu, saudaraku, tertipu dengan pandangan mata jasmani. Mereka berpikir bahwa kalau mereka punya banyak uang dapat membeli segala sesuatu. Kalau mereka punya banyak harta, hidup mereka nyaman. Saudaraku, ada banyak orang yang punya uang yang banyak, saudaraku, jabatan yang besar sebagai pejabat, tetapi mereka tidak diberikan karunia untuk menikmati. Dokter bilang, Bapak tidak boleh makan yang garam. Bapak tidak boleh makan daging-daging, batasi. Kalau mau umur panjang, Bapak harus dengar kata dokter. Banyak harta, banyak uang, saudaraku, tetapi tidak diberikan karunia untuk menikmati, saudaraku. Dia mau tidur, dia tidurnya ketakutan, tidak ada rasa tenang. Karena apa? Hartanya banyak. Takut maling masuk, takut pencuri datang, takut perampok datang, tidak ada ketenangan.
Jadi harta itu tidak menjamin orang berkata bahagia, saudaraku. Tetapi yang menjamin kebahagiaan yaitu kita mengejar Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanannya Tuhan. Saudaraku, banyak orang mengejar uang sampai-sampai saudaraku kebahagiaan dalam rumah tangga dia korbankan. Tidak ada waktu lagi dengan suami, dengan istri. Tidak ada waktu lagi untuk bercanda dengan anak-anak. Karena apa? Kejar uang, lembur, kejar uang, saudaraku. Tidak beribadah, tidak mencari Tuhan. Karena apa? Kejar uang. Korbankan waktu dengan Tuhan. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak datang ibadah hari Minggu. Karena apa? Maaf Pak Pendeta, saya lembur cari uang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, waktu itu terus berputar, terus berlalu. Waktu itu tidak akan kembali. Ada banyak waktu yang telah kita sia-siakan untuk kepentingan kita. Ada banyak waktu yang telah kita sia-siakan untuk urusan kita. Kita lupa Sang Pencipta kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang mengatur berkat kita. Saudaraku, ayat tadi yang kita baca di dalam kitab Amsal tadi, Amsal yang ke-11, Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudaraku, belajar bersyukur dari berkat yang sedikit. Belajar bersyukur dari penghasilan yang sedikit. Lakukan firman Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam pendapatan yang seadanya. Jangan mengeluh, jangan marah, jangan pekerjaan saya cuma begini, hasil saya cuma begini. Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi. Pendapatanmu masih sedikit, gajimu masih kecil, supaya kamu lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang yang gajinya sudah besar, pendapatannya sudah besar, puluhan juta, ratusan juta, miliar, sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sebab itu apapun yang kita alami, pekerjaan kita belum naik, usaha kita masih biasa-biasa, itulah saatnya Tuhan mau lihat apakah kita andalkan Dia atau tidak. Jangan cepat-cepat mengejar uang. Jangan fokus kita kepada perkara duniawi, kepada uang, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Cari Tuhan, kejar Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, Tuhan kenal setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, keperluan kita Tuhan tahu. Tetapi jangan sampai kita salah. Kita utamakan fokus kita kejar uang tanpa kita berserah kepada Tuhan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Saudaraku, sebab itu kalau ada dalam pergumulan, tekanan ekonomi, berkat yang penghasilan yang sedikit, berseru kepada Tuhan, menyanyi, menyembah, naikkan puji-pujian sehingga imanmu bangkit, saudaraku. Jangan ketika ada masalah, saudaraku, dengar lagu-lagu dunia yang membuat pikiran saudara semakin semakin galau, semakin kacau. Tapi pasang lagu-lagu rohani, dengar pujian-pujian rohani, supaya saudara bangkit pengharapan kepada Tuhan, bangkit imannya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kejar dulu Tuhan, senangkan dulu Tuhan, cari dulu Tuhan, maka uang, berkat Tuhan akan mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Jangan utamakan dulu yang ditambah-tambahkan itu, yaitu berkat-berkat jasmani itu pasti akan menyusul. Tetapi Tuhan yang prioritas dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.